Jogja Surabaya Wani. Sebuah catatan sejarah dari kampung Studi program di hari kedua. Penasaran kita mau kemana? Tonton terus video kami. Pendiri Muhammadiyah jatuh dan berdiri dalam memperjuangkan kebangkitan umat yang harus belajar, cerdas dan beramal, tidak hanya sebagai bangsa yang terjajah. Seiring semangat Aisyah memperjuangkan wanita dalam pendidikan, melahirkan wanita terpelajar, tertanam surat Al-Maun. Muhammadiyah berdiri dalam membantu, berjuang dan meluruskan akidah dalam ibadah. Setiap langkah, setiap nafas, Muhammadiyah adalah penghambaan kepada Ilahi Robbi. Masjid Gede Kauman, dikenal sebagai Masjid Agung Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan masjid utama Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di sebelah barat Kompleks Alun-Alun Utara. Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat, penghulu keraton pertama, dan Kiai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Masjid ini dibangun pada hari Ahad tanggal 29 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Arsitektur Masjid Gede Kauman mencerminkan keindahan dan kemegahan seni arsitektur Jawa. Masjid ini mempunyai 3 halaman atau serambi dengan halaman tengah lebih luas dibandingkan halaman lainnya. Dinding masjid ini dihiasi ukiran kayu yang rumit dan ornamen tradisional Jawa yang indah. Salah satu ciri paling mencolok dari arsitektur masjid ini adalah kubah yang megah. Kubahnya dihiasi motif khas bunga teratai yang merupakan simbol keindahan dan kesucian dalam Islam. Kubah ini terbuat dari batu bata merah dan memberikan kesan kemegahan yang memukau jika dilihat dari dalam dan luar masjid. Terlepas dari Masjid Gede Kauman, terdapat nama Kampung Kauman yang tidak terlepas dari sejarah keraton. Menurut Sativa, penulis keteladanan dari Kampung Kauman Yogyakarta sebagai lingkungan hunian yang nyaman pada tahun 2012, Kauman merupakan kawasan yang dibangun untuk tempat tinggal abdi dalem yang menjadi Qoimuddin atau penegak agama. Keberadaan Kampung Kauman ini tidak hanya ditemukan di Yogyakarta, namun juga di Surakarta dan Demak, Jawa Tengah. Hal ini tak terlepas dari persamaan pola tata ruang kota kerajaan Jawa Islam, di mana alun-alun dijadikan sebagai inti. Di sebelah selatan biasanya berdiri keraton, sementara Masjid Agung dibangun di bagian barat. Pemukiman bagi warga kaum agama ini oleh karena itu kerap ada di sekitar masjid. Oleh karenanya, Kampung Kauman menjadi tempat yang penting bagi Muhammadiyah. Di kampung inilah Muhammadiyah didirikan, tumbuh dan berkembang sampai ke pelosok tanah air. Kauman menjadi saksi perjuangan awal Muhammadiyah yang waktu itu ditentang oleh banyak kalangan. Selain itu, hal yang memperkuat Kauman disebut sebagai Kampung Muhammadiyah adalah hampir sebagian besar ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah lahir di Kauman, seperti Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pada dekade awal Muhammadiyah, selain menjadikan Kauman sebagai tempat belajar yang bercorak Islam modernis, Kyai Haji Ahmad Dahlan juga menjadikan Kauman sebagai tempat penempatan kader-kader terbaik Muhammadiyah yang disiapkan untuk melangsungkan estafet kepemimpinan Muhammadiyah. Hal itu terbukti dengan deretan pemegang tumpuk pimpinan Muhammadiyah yang berasal dari Kauman.
Sosok Kyai Haji Ahmad Dahlan dapat dilihatkan perjuangannya pada film Sang Pencerah. Terdapat bangunan yang menjadi saksi perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam berdakwah di lingkungan Kauman, yakni Langgar Kidul Haji Ahmad Dahlan. Langgar Kidul tepat terletak di depan rumah Kyai Haji Ahmad Dahlan. Di langgar itulah Kyai Haji Ahmad Dahlan melakukan banyak aktivitas keseharian, terutama berinteraksi langsung atau mengajar dengan murid-muridnya. Langgar Kidul didirikan sekitar tahun 1800-an setelah Kyai Haji Ahmad Dahlan menikah. Langgar tersebut pernah dirobohkan karena pada waktu itu masih banyak masyarakat Kauman yang belum bisa menerima ajaran beliau dan dibangun kembali berkat didukung oleh saudara-saudaranya yang memang menghendaki Kyai Haji Ahmad Dahlan tetap tinggal di Kauman dan terus mensyiarkan agama Islam.